Simulasi produk Sistem Informasi Geografis Pariwisata Halal Objek Wisata di Kota Padang, Sumatera Barat. Luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius PhD. Penelitian ini diketuai oleh Bapak Profesor Surya Afnarius PhD dengan anggota Bapak Fajrul Akbar MSc dan saya sendiri Muhammad Imam Sutria sebagai programmer. Dalam video ini akan menjelaskan bagaimana cara instalasi aplikasi objek wisata dengan database MySQL 8 pada server lokal, dimulai dari instalasi komponen-komponen yang diperlukan sampai dengan simulasi penggunaan aplikasi objek wisata. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu instalasi XMPP yang akan kita gunakan sebagai base MySQL 8 nantinya. Sebelum menginstal XMPP, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. XMPP dapat kita download pada situs web www.apachefriends.org. Untuk memulai proses instalasi XMPP, double klik pada file yang telah kita download, akan muncul kotak dialog, lalu klik OK. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol Next dan menunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah instalasi selesai, kita bisa lihat folder XMPP akan berada di local disk C. Kemudian jalankan XMPP control panel untuk melihat apakah XMPP telah berhasil kita install atau belum. Pembahasan selanjutnya yaitu instalasi MySQL 8 dan MySQL Workbench, yang mana MySQL Workbench ini akan kita gunakan untuk memvisualisasikan database. Buka direktori C, XMPP, kemudian cari folder MySQL yang telah diinstal dari penginstalan XMPP sebelumnya, kemudian ganti file MySQL tersebut menjadi mysql.org. Kemudian buatkan folder baru bernama MySQL, yang mana folder ini akan berguna sebagai direktori untuk menginstal MySQL 8. Selanjutnya, buka folder mysql.org, kemudian cari folder bin dan file my.ini. Buka file my.ini tersebut menggunakan text editor. Kemudian rubah port dari 3306 menjadi 3307. Juga rubah direktori dari MySQL menjadi mysql.org agar nantinya tidak bertabrakan dengan MySQL baru yang akan kita install. Selanjutnya simpan file dan close text editor. Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam penginstalan MySQL 8 dengan membuka MySQL Installer Community. Setelah aplikasi terbuka, klik tombol Custom, kemudian Next. Selanjutnya pilih MySQL 8 dan MySQL Workbench yang akan kita install. Pindahkan ke bagian kanan dengan cara mengklik tombol panah kanan untuk kedua aplikasi yang telah kita seleksi. Pada bagian MySQL, klik Advanced Option. Di sini kita akan mengganti direktorinya dengan folder MySQL yang telah kita buat tadi, yang mana direktorinya itu berada pada C, XMPP, dan folder MySQL. Kemudian klik OK. Setelah selesai, kita klik tombol Next. Karena kita telah mengganti direktori, maka kita bisa langsung Next. Selanjutnya execute dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian klik tombol Next. Sekarang kita akan mengkonfigurasi MySQL 8. Di sini pastikan portnya 3306. Kemudian autentikasinya untuk password. Buatkan password yang akan kita gunakan sebagai autentikasi MySQL 8.
kemudian klik next. Selanjutnya, saya di sini mengganti menjadi MySQL 8, yang mana ini adalah service yang akan dijalankan oleh Windows nantinya. Klik next, kemudian next dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian klik tombol finish, kemudian klik tombol next, dan jangan langsung running untuk aplikasi yang baru saja kita install. Folder MySQL yang baru saja kita buat tadi sekarang sudah terisi oleh MySQL yang baru saja kita install. Selanjutnya, buka folder php-myadmin, kemudian cari file config.inch.php, kemudian buka pada text editor. Ubah alt type menjadi HTTP. Kemudian untuk kontrol user dan kontrol password, sesuaikan dengan user dan password yang kita install pada MySQL 8. Kemudian simpan dan tutup text editor. Kemudian jalankan SMPP control panel, start Apache-nya, dan klik tombol admin agar didirect menuju halaman php-myadmin yang berada di browser. Setelah diklik menu php-myadmin, maka akan muncul login form. Isi login form dengan user dan password MySQL 8. Loginnya masih gagal, itu dikarenakan password yang kita gunakan masih belum sesuai dengan ketentuan MySQL 8. Caranya, kita klik terminal pada XMPP control panel, kemudian ketikkan MySQL -u, nama username, kemudian -p. Kemudian masukkan password MySQL 8. Akan muncul nama dari server yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk mengubah password, kita ketikkan alter username at localhost identified with MySQL native password by password yang sudah kita buat. Kemudian enter. Apabila query-nya berhasil, silakan login kembali pada browser. Apabila login telah berhasil, maka instalasi MySQL 8 telah berhasil kita lakukan. Pada bagian kanan atas terdapat keterangan MySQL yang sedang kita gunakan. Setelah instalasi MySQL 8 berhasil, sekarang kita akan menjalankan aplikasi pariwisata halal objek wisata di server lokal. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi MySQL Workbench yang telah kita install. Kita akan mengimport database menggunakan aplikasi ini. Klik dua kali pada koneksi, kemudian klik New Schema untuk membuat database baru. Di sini saya buat namanya halal_tourism_sumbar. Kemudian klik Apply. Selanjutnya, klik menu Server, Data Import, dan pilih Import from Self-Containing File. Pilih mana file yang akan kita import. Pilih database tujuan. Selanjutnya, kita pilih Import Progress dan Start Import. Tunggu sampai proses selesai. Apabila telah selesai, maka kita dapat melihat tabel yang telah kita import ke dalam database. Jika tidak muncul, kita bisa mengklik tombol kanan atas untuk merefresh. Selanjutnya kita pindahkan folder aplikasi objek wisata ke folder MS4W yang berada di local disk C. Apabila belum memiliki MS4W, silakan download pada situs ms4w.com. Selanjutnya, pindahkan folder aplikasi objek wisata ke dalam direktori MS4W, Apache, dan folder htdoc.
Kemudian tunggu hingga proses pemindahan folder selesai. Setelah selesai, buka folder aplikasi menggunakan text editor. Sebelum melakukan konfigurasi aplikasi objek wisata, kita harus menjalankan terlebih dahulu Apache server yang ada pada folder ms4w, apache, bin, kemudian cari file httpd, dan klik 2 kali. Kemudian kita bisa langsung meminimize. Setelah server aktif, kita coba jalankan aplikasi pada web browser dengan mengetikkan localhost/halal_tourism. Aplikasi objek wisata pada browser telah tampil, namun belum berjalan semestinya. Untuk itu, perlu kita lakukan konfigurasi. Yang pertama yaitu dengan koneksi database. Kita sesuaikan user dan password pada MySQL 8. Dan juga dengan nama database yang kita buatkan tadi. Selanjutnya kita ubah server yang ada pada file tourism_padang, kemudian map.js. Kita ganti servernya menjadi localhost halal_tourism/tourism_padang. Kemudian kita refresh browser, kemudian kita coba jalankan. Apabila tampilan awalnya seperti ini, maka aplikasi objek wisata telah berhasil kita install pada server lokal. Pembahasan terakhir yaitu simulasi penggunaan aplikasi pariwisata halal objek wisata. Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan Apache server telah hidup dan perangkat terhubung ke internet. Kemudian ketikkan localhost/halal_tourism dan akan ditampilkan halaman dashboard seperti ini. Kemudian kita pilih kota, dan di sini kita pilih objek wisata karena video ini membahas tentang objek wisata. Selanjutnya akan diarahkan kepada halaman awal dari aplikasi objek wisata. Pada bagian atas terdapat 3 tombol, yaitu tombol untuk menentukan posisi saat ini, kemudian posisi manual, dan untuk tombol legenda. Pada simulasi kali ini saya akan menggunakan skenario untuk menjalankannya. Pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu posisi di mana kita berada. Yang mana pada saat ini saya mensimulasikan berada pada Taplau Padang. Dari posisi saya ingin mencari objek wisata yang berada di sekitar saya. Dengan memilih menu Tourism Around You dan menggeser radius. Pada radius 200 meter, saya menemukan 2 objek wisata, yaitu objek wisata Pantai Cimpago dan Monumen Iora. Pada list objek wisata terdapat 2 menu, yang pertama menu info dan menu angkot. Pada menu info, apabila kita tekan akan memunculkan informasi dari objek wisata. Selanjutnya untuk angkot, kita bisa melihat angkot yang melewati objek wisata. Di sini ada angkot tunggul hitam dengan jarak turun menuju objek wisata lebih kurang 221 meter. Kita juga bisa melihat info dari angkot. Kemudian kita juga bisa melihat rute dari titik turun angkot menuju objek wisata. Titik A itu merupakan titik turun angkot, kemudian B adalah objek wisata yang kita tuju. Tidak hanya dari titik turun angkot, kita juga bisa melakukan tracking rute dari posisi yang kita tentukan tadi menuju objek wisata Monumen Iora dengan mengklik tombol rute. Maka akan ditampilkan rute dari titik awal kita menuju objek wisata Monumen Iora. Selanjutnya kita juga bisa melihat detail informasi dari objek wisata Monumen Iora.
Yang pertama terdapat informasi, kemudian fasilitas. Pada bagian kanan terdapat galeri dari objek wisata Monumen Iora. Kemudian ada event, kemudian ada info, rating dan review, serta posisi objek wisata pada map. Setelah berwisata di Monumen Iora, saya ingin mencari toko souvenir yang berada di sekitar objek wisata. Dengan mengklik tombol nearby, maka kita bisa mencari objek sekitar. Seperti souvenir. Dan tak hanya souvenir, kita juga bisa mencari objek wisata lain, kemudian masjid, kuliner, dan hotel. Pada kasus kali ini, saya ingin mencari toko souvenir. Dalam radius 300 meter itu ada satu toko souvenir. Kemudian saya expand lagi. Nah, dalam radius 400 meter itu terdapat 4 toko souvenir. Yang mana saya ingin menuju ke toko souvenir CC Chia Collection. Saya harus mengetahui posisinya terlebih dahulu. Setelah mengetahui posisinya, saya ingin melakukan tracking rute menuju CC Chia Collection dengan mengklik tombol route. Setelah kita klik tombol rute, maka akan ditampilkan rute dari objek wisata menuju toko souvenir CC Chia Collection. Di sini kita juga bisa melihat info dari toko souvenir. Ini merupakan detail dari rute yang akan kita lalui. Tidak hanya pada objek wisata, kita juga bisa melihat angkot yang melewati objek sekitar. Contohnya, kita bisa melihat angkot pada toko CC Chia Collection. Di sini angkot yang melalui toko souvenir ini itu masih angkot tunggul hitam dengan jarak titik turun menuju objek lebih kurang 14 meter. Nah, jika seperti ini, tandanya angkot langsung berhenti di depan objek tersebut. Untuk penjelasan menu lain, yang pertama yaitu ada menu home, yang mana menu home ini kita gunakan untuk kembali ke halaman awal. Pada halaman awal juga terdapat popular tourism, yang mana berisi objek wisata di Kota Padang direkomendasikan oleh admin. Contohnya, kita bisa melihat objek wisata pantai yang direkomendasikan di Kota Padang. Itu terdapat 4 pantai, itu Pantai Air Manis, Pantai Nirwana, Pantai Carlos, dan Pasir Jambak. Selanjutnya itu ada menu about. Menu about berisikan tentang Kota Padang dan objek wisatanya. Selanjutnya itu ada menu list tourism. Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh objek wisata yang berada di Kota Padang. Selanjutnya itu ada menu pencarian, yang mana menu pencarian ini berguna untuk mencari secara spesifik dari objek wisata. Selanjutnya kita juga bisa mencari objek wisata yang memiliki masjid dan restoran di area wisatanya. Maka akan ditampilkan objek wisata mana saja yang memiliki masjid dan restoran di kawasan wisatanya. Sekian simulasi penggunaan dari aplikasi objek wisata. Kita harus login terlebih dahulu. Nah, maka akan ditampilkan seluruh objek wisata yang berada di Kota Padang. Pada bagian kiri itu terdapat menu-menu untuk admin. Yang pertama itu adalah analitik website. Pada bagian ini kita bisa melihat info mengenai visitor yang mengunjungi website. Selanjutnya itu ada distribusi dari objek wisata di Kota Padang. Kemudian seluruh objek wisata, kemudian fasilitas dari objek wisata. Di sini kita bisa mengedit, menambah dan menghapus dari fasilitas. Untuk event sama dengan fasilitas, kita bisa menambah, menghapus, mengedit. Kemudian untuk rekomendasi, di sini terdapat list objek wisata dan tipe rekomendasi yang bisa direkomendasikan oleh admin. Kemudian admin juga bisa mengatur dari user, bisa menambah, menghapus, dan mengedit user. Kemudian admin juga dapat mengganti password. Sekian penjelasan aplikasi berdasarkan admin. Selanjutnya
Kita masuk pada penjelasan aplikasi berdasarkan owner atau pengelola dari objek wisata. Pada bagian owner terdapat dua menu. Yang pertama yaitu menulis objek wisata apa saja yang dikelola oleh owner. Menu yang kedua, owner juga dapat mengganti password sama seperti pada menu admin. Sekian video penjelasan dari aplikasi pariwisata halal objek wisata di Kota Padang dan terima kasih.